saya Gia Lestia Mokodongan dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan Research Etika Bisnis Islam. Nah, langsung saja kita ke materinya. Definisi laporan pengembangan Research Etika Bisnis Syariah. Pengembangan riset etika bisnis syariah mengacu pada studi dan penelitian yang dilakukan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam konteks bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Etika bisnis syariah mencangkup pedoman perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, transaksi tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Pengembangan riset etika bisnis syariah bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek etika yang relevan dalam konteks bisnis syariah serta mengembangkan kerangka kerja dan pedoman praktis yang dapat membantu para pelaku bisnis dalam menghadapi dilema etika dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dasar hukum umum. Undang-undang Perburuhan, undang-undang yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha meliputi isu-isu seperti upah, jam kerja, keamanan kerja, dan hak-hak buruh. Undang-undang ini sering membuat ketentuan etika bisnis terkait dengan perlakuan yang adil terhadap pekerja. Teori ahli Dr. Abdul Aziz menekankan bahwa riset etika bisnis syariah harus melibatkan kajian yang mendalam terhadap etika dalam manajemen, kepemimpinan, dan kebijak bisnis syariah. Ia menggarisbawahi pentingnya membangun budaya organisasi yang etis dan melibatkan para pemimpin bisnis syariah yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Selanjutnya, implementasi etika bisnis Islam di masyarakat. Implementasi etika bisnis Islam di masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan berikut. Keadilan sosial. Islam mendorong pengusaha untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pengusaha muslim diharapkan untuk mengambil tanggung jawab sosial dengan memberikan sumbangan yang bermanfaat, menciptakan lapangan kerja, dan menghindari praktik yang merugikan lingkungan. Menjaga moralitas. Bisnis Islam menetapkan pentingnya menjaga moralitas dalam bisnis. Hal ini mencangkup menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam seperti korupsi, penipuan, penyelewengan, dan kecurangan. Nah, selanjutnya contoh kasus etika bisnis Islam online zaman sekarang. Kasus Grab Toko. Sejumlah pelanggan melaporkan telah tertipu oleh Grab Toko pada Januari 2021. Grab Toko sebelumnya agresif menjual ponsel pintar Android dan iPhone baru dengan harga bersaing seperti iPhone 11 yang dijual mulai dari 5 jutaan dan Poco mulai dari 1 jutaan. Aduan muncul karena pelanggan tak kunjung menerima barang yang mereka beli, sedangkan uang yang keluar dalam transaksi pun tidak kembali. Dugaan penipuan menggugat saat diketahui Grab Toko bukan merupakan bagian dari Grab Indonesia. Dari kasus itu, total kerugian yang dialami pelanggan ditaksir mencapai 17 miliar. Setelah kasus terkuak media sosial dan situs Grab Toko langsung tidak bisa diakses, bahkan kantor fisik Grab Toko yang disebut-sebut berada di kawasan Rasuna Said sudah kosong. Kasus ini adalah contoh kasus yang tidak jujur dan sangat dilarang oleh agama karena perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun mendapatkan keuntungan, namun kasus ini sangat merugikan pihak yang lain seperti yang dijelaskan oleh hadis. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengetahuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang riset etika bisnis Islam. Lebih dan kurangnya billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.